Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para guru kreatif yang berbahagia, beserta pelatihan Microsoft Office 365 dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pelatihan berkaitan dengan Microsoft 365, yaitu kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Teams untuk pengelolaan kelas virtual yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring untuk siswa-siswi kita. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak berpanjang lebar, langsung saja Bapak Ibu siapkan laptopnya, komputernya, dan langsung masuk ke office.com. Bapak Ibu yang berbahagia, kita buka browser. Seperti biasa, ketik office.com. Oke, kita masuk dengan akun Bapak Ibu masing-masing. Pastikan di sini @nya miftahunajah.sch.id, akun email yang sudah diberikan oleh panitia kepada Bapak Ibu. Jangan lupa password yang sudah Bapak Ibu buat seperti biasa. Nah, kita akan menggunakan Teams. Diperhatikan di sini Teams yang ada di browser. Jadi Bapak Ibu, nanti kita bisa masuk ke dalam Teams ini menggunakan dua cara. Yang pertama langsung pakai browsernya ini. Yang kedua nanti aplikasinya bisa di-download, diinstal di desktop maupun di HP kita masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menginstal di HP-nya masing-masing atau di desktopnya dalam bentuk installer. Oke, tiga cara itu yang bisa kita lakukan. Langsung saja kita klik Teams. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, Teams kita. Kemudian kalau nanti mau mendownload aplikasi, di sini pojok bawah ada download, kita download misalkan. Nah, ini sudah proses mendownload installer yang bisa kita install di desktop kita, di komputer dan laptop kita tanpa harus masuk office.com. Nanti kita install seperti biasa. Coba kita install ya. Nah, ini sudah proses proses instalasi. Nah, karena saya sudah menginstall di sini, maka sudah otomatis ini tampilannya. Nah, itu kalau belum nanti diinstal seperti biasa, dan di sini masuk dengan akun Bapak Ibu. Oke, sementara ini kita gunakan yang browser dulu ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat kelas. Tapi sebelumnya, mari bahasanya kita samakan, kita pakai bahasa Indonesia saja ya. Di setting, di sini pojok kanan atas klik, kemudian settings. Nah, ini dijadikan bahasa Indonesia. Mungkin Bapak Ibu juga menggunakan bahasa Indonesia saja supaya sama nanti kita tutorialnya. Pertama, buat Teams dari sini, atau di sini juga ada bahwa bergabunglah atau buat Teams, pojok kiri bawah, atau langsung di sini buat Teams, atau ini bergabung dengan
Teams dengan kode. Misalkan nanti ada guru memberikan kode, nanti kita masukkan kode kelas di sini, maka kita bisa bergabung dengan kelas tersebut. Oke, sekarang kita coba untuk membuat Teams dulu, membuat kelas. Buat Teams. Ini ada 4 menu. Yang pertama kelas, kemudian PLC, komunitas pembelajaran profesional. Ini isinya biasanya guru-guru yang satu dengan yang lainnya, staff, dan lainnya. Ini bisa untuk klub, kelompok, belajar, aktivitas ekstrakurikuler, dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat kelas. Klik kelas, kemudian tulis nama. Misalkan kita buat apa ya? IPA kelas 9. Atau silakan Bapak Ibu membuat nama kelas masing-masing yang bisa disesuaikan. Misalkan opsional, deskripsinya bisa dituliskan opsional, silahkan kalau mau ditulis, kalau tidak juga tidak apa-apa. Misalkan materi PJJ IPA kelas 9 atau deskripsi apa yang lain. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini cari siswa. Nah, cara mencari siswa nanti ada 3 cara. Yang pertama, kalau Bapak Ibu sudah memasukkan siswa, langsung bisa dicari di sini, langsung ditambahkan. Ini sudah ada beberapa siswa, saya tambahkan di sini. Sudah ada beberapa data. Misalkan saya tambahkan, ini cara pertama ya. Silahkan dicari siswa yang mau ditambahkan. Nah, ini saya tambahkan beberapa saja. Ini cara pertama, sudah menambahkan beberapa siswa. Kemudian guru juga bisa ditambahkan. Misalkan gurunya saya. Siswa, guru. Kemudian tutup. Nah, ini kelas tadi yang kita buat. Ini cara pertama menambahkan langsung tadi. Atau cara kedua, kita bagikan links. Bapak Ibu klik di sini titik 3 di sini, klik, kemudian dapatkan tautan ke Teams. Nah, ini kita Bapak Ibu klik. Nah, ini linknya bisa disalin dan dibagikan. Misalkan saya copy di sini. Dan link ini nanti yang bisa dibagikan. Linknya sangat panjang, nanti bisa diperpendek dengan bit.ly dan sebagainya. Oke, atau cara yang ketiga dengan membagikan kode kelas. Kita klik di sini, kelola Teams. Kemudian ini kalau ini menambahkan manual tadi. Kemudian pengaturan, terus kelola Teams. Nah, kode Teams, kode Teams, kemudian buat. Nah, ini kode kelas yang bisa kita share. Kode ini kita copy, kita share kepada siswa kita. Kodenya, kode kelas ini tadi, ya, kode kelas IPA 9 kelas 9. Kode kelasnya ini bisa dibagikan kepada siswa-siswa kita. Nih, 3 cara. Yang pertama langsung menambahkan manual tadi pada saat membuat, atau ini juga bisa langsung manual. Cara yang kedua dengan tautan ini, dan cara ketiga dengan kode Teams ini. Salin, kemudian dibagikan. Itu Bapak Ibu cara membuat kelas dan membagikan dan menambahkan siswa. Kita lanjutkan, sekarang kita buat saluran. Kita tambahkan saluran. Saluran ini kelas 9, misalkan materinya banyak, kita buat saluran-saluran materi. Misalkan listrik, statis,
Di sini perhatikan, ini bisa untuk pribadi dan dapat diakses oleh semua orang. Kita pilih tampilkan, ditambahkan, maka nanti akan muncul di bawahnya kelas kita. Nah, ini listrik statis. Kita tambahkan saluran lagi, misalkan listrik dinamis. Nih, ada listrik dinamis, listrik statis. Dia berdasarkan urutan. Oke, Bapak Ibu, nanti di sini kita bisa memposting. Misalkan kita coba listrik statis, kita posting atau kirim file atau catatan. Ya, bisa posting. Di sini posting. Ini posting berarti di saluran apa? Listrik statis. Kalau di saluran umum bisa juga, ini saluran umum. Kita bisa mulai percakapan saluran umum. Nanti kita bisa interaksi dengan siswa-siswi kita dengan mudah di sini. Terus di sini juga ada file, kirim file. Buat file, diunggah file. Misalkan kita coba, ini sudah ada materi kelas, bisa diunggah di sini materi kelas, atau yang di saluran juga boleh, di saluran channel atau di umum. Kalau tugas biasanya di umum, kita buat tugas. Oke, kita coba posting tadi sudah. Sekarang kita membuat file, kirim file di umum. Misalkan saya unggah ya, file, saya cari file, maaf, oke, ini file kita, kemudian kita masukkan di materi kelas saja. Misalkan enggak, file materi. Oke, saya bisa PowerPoint, bisa Word dan sebagainya. Misalkan tadi kita buat yang PowerPoint, konsep listrik statis. Nah, ini masuk di sini konsep listrik statis. Nanti supaya bisa dilihat oleh siswa-siswi kita dan kita bagikan. Kemudian buku catatan kelas atau note class. Siapkan buku catatan kelas OneNote ya, pakai OneNote. Buku catatan kosong. Pakai OneNote. Ini fungsinya selamat datang di buku catatan. Silahkan nanti ditulis di sini buku catatan kelasnya ke OneNote. Di sini bisa untuk guru saja, pustaka konten, ruang kolaborasi, dan kesemuanya. Atau silakan di inovasikan. Misalkan kita di ruang kolaborasi kosong. Ini catatan kelas untuk siswa namanya Awaludin. Pekerjaan rumah bisa dituliskan di sini. Catatan kelas. Bisa untuk ruang kolaborasinya, semuanya ada handout, kuis dan sebagainya, bisa diberikan catatan untuk masing-masing siswa.
berikan kuis, pekerjaan, catatan kelas. Silahkan dielaborasi. Nih, kemudian tugas. Penugasan berikan mulai membuat tugas. Buat tugas atau kuis. Tugas. Judul wajib. Tugas 01 listrik dinamis. Instruksi buatlah lakukan percobaan listrik dinamis sebagai berikut. Tujuan misalkan bla 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 bla, bahan silahkan diberikan penggaris plastik, serpihan kertas, mengetahui pemindahan muatan, penggaris plastik, kertas, balon, rambut kering, wool, dan sebagainya. Langkah disebutkan 1, 2, 3, seterusnya dan sebagainya. Ini tugas. Poin tidak dapat misalkan 100. Semua siswa atau hanya siswa tertentu. Nah, kalau semua siswa sudah semua siswa. Tapi kalau siswa tertentu berarti ketik nama tertentu. Untuk semua siswa jatuh tempo misalkan 21 atau 22 atau 23. Silahkan diatur. Kirim pemberitahuan di saluran umum. Kirim pemberitahuan tugas ke saluran umum. Ke saluran ini umum. Atau saluran yang mana boleh pilih saluran listrik stasiun dinamis. Tapi kita pakai yang umum saja karena itu akan selalu diketahui. Oke, terus tugaskan. Simpan atau tugaskan. Kita simpan boleh, kita buang, kita tugaskan. Tugas. Nah, ini tadi. Tugas listrik dinamis. Nanti bisa dilihat oleh siswa-siswi kita. Nanti kita bisa menilai langsung di sini. Jadi sangat interaktif, sangat kolaboratif, bisa kita gunakan. Ini nanti kalau sudah mengumpulkan siswa-siswi kita bisa melihat ini. Ini lihat tugas. Nah, ini contoh Bapak Ibu bagaimana membuat tugas, mengelola kelas, jadi dari postingan, menginfile, kemudian buku catatan kelas, tugas, dan nilai. Nanti kita siswa-siswi Ibu Bapak bisa menilai. Nah, ini bisa nilai, kita nilai di sini. Misalkan nilainya 100. Di sini nilainya 90. Misalkan di sini 95, 100 misalkan. Bisa kita nilai di sini. Nah, itu Bapak Ibu bagaimana kita mengelola kelas, membuat kelas, menambahkan siswa, kemudian posting, mengupload file,
membuat buku catatan kelas, membuat dan membagikan tugas, dan memberikan nilai. Bapak Ibu, kemudian aktivitas di sini nanti semua aktivitas akan terekam di sini. Kemudian obrolan ini chat, fungsi chatting yang bisa kita gunakan. Obrolan dan panggilan pribadi, mulai percakapan. Obrolan, silakan masukkan kepada, boleh. Kemudian Teams ini adalah kelas kita. Nanti kalau ada banyak kelas akan muncul di sini banyak. Kemudian tugas. Ini tugas kita. Tugas yang diberikan kepada kita jika ada. Karena saya guru tidak ada di sini. Kemudian kalender. Dan panggilan file. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat video conference? Ya, caranya di sini klik kalender, kemudian tetapkan tanggalnya kapan, jam berapa, bisa dijadwalkan atau bisa langsung. Kalau ini rapat sekarang langsung bisa mulai. Nih, bergabung sekarang. Nah, berarti kita sudah membuat panggilan video conference di sini. Nanti siswa-siswi kita akan bisa mengikuti video ini. Undangan silakan diundang, salin info bergabung ini bisa dibagikan. Pojok kanan atas silakan. Ini linknya mana? Unduh daftar hadir nanti bisa di sini, bisa daftar hadir bisa diunduh. Oke, kita akhiri. Ini kalau langsung rapat pada saat itu juga atau video conference pada saat itu juga. Tapi bisa kita juga bisa dijadwalkan. Bisa kita jadwalkan, misalkan kalender ini rapat baru, klik jadwalkan. Misalkan Vicon materi listrik statis, misalkan tambahkan peserta. Nah, ini tambahkan peserta, silakan ditambahkan atau nanti kita bagikan. Kemudian tidak berulang atau berulang, jadwalnya kapan, tanggal berapa, misalkan 21 jam berapa, misalkan jam 8 sampai jam 9, 1 jam. Oke, tidak berulang, misalkan IPA, salurkan, tambahkan lokasi, ketik detail untuk rapat baru mulai. Ya, kemudian kalau sudah dikirim. Nah, ini sudah ada di sini jadwal tanggal 21 Jumat jam 8 ada video conference. Nanti yang bisa kita berikan, kita bagikan belum dimulai kepada siswa-siswi kita. Nah, nanti insya Allah di akhir pelatihan ini akan kita coba video conference menggunakan Microsoft Teams hari Jumat malam ya. Tidak salah, nanti di situ kita akan memberikan materi terakhir OneDrive dan Office online sekaligus tanya jawab berkaitan dengan materi-materi kita. Ini hari Kamis, jadwal tadi dijadwalkan begini. Kalau rapat sekarang ini adalah sekarang ini, tidak perlu dijadwalkan. Kalau rapat baru bisa dijadwalkan.
dijadwalkan. Itu Bapak Ibu bagaimana kita mengelola kelas. Nanti kalau sudah dijadwalkan seperti ini bisa dibagi. Ini ketika sudah dibagi nanti biasanya akan minta unduh aplikasi untuk Windows atau lanjut menggunakan browser. Nah ini tadi. Top. Jadi cara membagikan linknya tadi. Maaf kita ulang. Ini kita klik. Nah, ini Bapak Ibu klik kanan. Save link as atau copy link address, kita copy, paste di sini. Akan ada panjang, nah nanti ini bisa diperpendek dengan, kalau saya bikin pakai bit.ly ya, bit.ly. Silahkan, ini yang bisa dibagikan. Jadi langsung ini di klik kanan, copy link address atau save link as. Nah itu bagaimana membagi Vicon yang sudah kita jadwalkan. Oke, demikian Ibu Bapak yang berbahagia bagaimana kita mengelola kelas untuk kelas virtual kita. Kita akhiri mengelola itu tadi, kita mengelola kelas kita yang sudah kita buat dan bisa kita share kepada siswa-siswi kita, sehingga siswa-siswi kita langsung terintegrasi di dalam kelas. Nanti juga Bapak Kepala Sekolah juga bisa mengawasi atau mengamati proses yang terjadi seluruh guru-gurunya yang membuat kelas baru, PLC ataupun yang lainnya, sehingga bisa mengawasi seluruh proses pembelajaran. Bapak Ibu guru juga ketika sudah membuat kelas, maka siswa-siswa bisa berinteraksi di situ dan semua tugas akan terkontrol, aktivitas siswa sudah terkontrol dengan baik, terkolaborasi di situ, dan juga langsung memanfaatkan Office online-nya nanti akan kita bahas. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sampai di sini, silahkan dicoba Bapak Ibu membuat kelas. Nanti setelah ini kita akan minta Bapak Ibu masuk di kelas PJJ pelatihan ini. Demikian, selamat beraktivitas, selamat berinovasi, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.